stunting pada anak-anak di Indonesia. Karena memang parameter stunting ini sendiri memang diukur untuk menjadi catatan atau menjadi note bagi suatu negara dari UNICEF akan bisa menjadi negara maju atau generasi unggul. Jadi memang ini sebagai catatan, ya. Bahkan di data yang terakhir mengenai stunting ini sangat menjadi polemik, masih polemik, di mana data dari tahun 2018 itu masih 30,8%. Dan walaupun data 2019 katanya 27,6%, dan Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi terbesar di Indonesia, baik jumlah penduduk maupun jumlah bidannya cukup banyak, ternyata masih ada di sebelah kanan. Nah, di sebelah kanan artinya masih di atas rata-rata nasional. Tentu tugas kita sebagai garda terdepan, para Bu Bidan semua, menjadi tanggung jawab kita. Karena Pak Presiden bilang, angka stunting ini harus diturunkan 14,6%. Ya, 14%. Nah, artinya bahwa tugas kita bersama. Nah, bagaimana bidan, ibu bidan semua bisa menurunkan angka stunting ini, ya, nah, kita akan bahas melalui seminar ini khususnya di bagian gizi ini sendiri. Suatu challenge adalah ketika data dari UNICEF itu pada saat pandemik ini, ya, 2020 sampai 2021 dan 2022 katanya terjadi peningkatan sampai 15 juta. Nah, ini kenapa? Ini karena memang kita tahu selama pandemik ini banyak sekali keluarga yang memang ada yang di PHK, kemudian dia tidak bisa mendapatkan akses makanan karena pandemik, kemudian juga karena memang dia diisolasi, kemudian juga harga-harga yang memang semakin tinggi. Nah, sehingga ini yang bisa meningkatkan angka stunting tersebut. Nah, apakah bisa tercapai dari angka 14% ini jadi PR kita semua. Nah, per definisi dulu, stunting adalah kondisi gagal tumbuh, memang karena kekurangan gizi kronis. Dan harus diingat, stunting itu bukan anak kurus. Kalau anak kurus itu biasanya disebut dengan kekurangan gizi. Kalau stunting itu anak yang memang pendek dibandingkan usianya. Walaupun anak pendek ini hampir selalu ditandai atau didahului dengan kekurangan gizi atau berat badan yang rendah di awal-awal kehidupannya. Bu Bidan harus ingat bahwa stunting ini sendiri biasanya itu terdiagnosanya itu setelah 2 tahun. Sebelum 2 tahun tidak ada anak stunting, tapi anak yang berpotensi stunting. Jadi setelah 2 tahun, bahkan dari WHO dan UNICEF bilang bahwa 5 tahun itu baru banyak diagnosa anak stunting. Jadi tugas kita adalah selama 1000 hari pertama kehidupan atau 2 tahun pertama kehidupan itulah kita untuk mengintervensi stunting tersebut. Nah, nanti kita akan juga belajar bagaimana membedakan antara stunting dengan anak pendek karena genetik. Ini banyak ketika saya roadshow banyak yang nanya, Dokter Mul, apa sih bedanya anak yang pendek karena genetik dengan anak pendek yang stunting? Yang menjadi catatan adalah pada anak stunting itu ada riwayat faktor maternal, kelainan-kelainan maternalnya. Seperti apa? Pada saat hamil, si ibu mengalami malnutrisi kronis. Malnutrisi kronis artinya lebih dari 2 minggu kekurangan nutrisi, baik secara mikro maupun secara makronya. Kemudian pada saat juga menyusui, ibunya juga mengalami kekurangan nutrisi pada saat menyusui si bayi. Dan ada komplikasi-komplikasi kehamilan. Itu ada riwayat dulu pada anak pendek ini. Kemudian pada saat lingkungan di rumahnya dilihat apakah memang antenatalnya kurang, kemudian memang akses makanannya yang kurang, atau memang sumber air bersihnya. Itu juga jadi catatan kita, checklist kita nantinya. Pada saat bayi lahir, apakah ada BBLR, apakah ada prematur, atau ada anak yang tidak mendapatkan ASI eksklusif. Ini juga menjadi catatan kita. Kemudian ada infeksi di 1000 hari pertama kehidupan. Biasanya adalah infeksi kronis, infeksi yang lebih dari 2 minggu. Kalau infeksi COVID bisa nggak, Dokter Mulyaman? Kalau infeksi COVID-nya kurang dari 2 minggu dan tidak ada komplikasi, sebenarnya tidak pengaruh langsung terhadap stunting. Tapi kalau infeksi COVID atau hepatitis yang lagi heboh sekarang ini lebih dari 2 minggu dan anaknya ada komplikasi atau ibunya mengalami komplikasi, itu berpotensi untuk menjadikan anak yang akan dilahirkan menjadi stunting. Jadi ini ada faktor-faktornya. Nah, pada anak pendek yang karena genetik biasanya nggak ada. Dia memang terlahir pendek, hamil yang bagus, semua ASI dapat semuanya. Oke, kita masuk ke dalam penyebab yang paling sering stunting ini. Sebenarnya periode mana yang paling banyak penyebab stunting ini, Dokter Mo? Paling banyak memang pada saat hamil.
Karena hampir 40-50% dari 1000 hari pertama kehidupan itu ada di kehamilan, 370 hari atau bahkan lebih ya, ada yang 9 bulan 10 hari waktu saat hamilnya. Nah, jadi periode ini yang memang Bu Bidan semua yang paling sering berhubungan dengan pasien-pasiennya. Kekurangan gizi, edukasi nutrisi, kemudian antenatal yang kurang, itu adalah penyebab-penyebab non-nutrisi ya. Penyebab-penyebab komplikasi lainnya yang juga berhubungan dengan nutrisi seperti apa? Kek. Saya yakin semua Bu Bidan tahu dengan kek ya, di mana 23,5 lingkar lengan atas atau lilanya ya kurang. Si pasien-pasien kita tuh kurus. Ini kenapa? Ini kekurangan protein dan juga nutrisi gizi mikro lainnya. Kemudian infeksi kronis tadi saya sudah cerita yang lebih dari 2 minggu infeksinya ya, ingat ya Bu Bidan. Tapi kalau cuma flu seminggu, diare cuma 3 hari, nah itu tidak berhubungan langsung dengan stunting. Tapi kalau dia sakit lebih dari 2 minggu, itu yang berhubungan dengan stunting. Anemia ini sangat fenomenal sekali. Ini hampir separuh dari ibu di Indonesia mengalami anemia. Ini juga penyebab utama dari stunting. Perdarahan juga, dan hipertensi dan eklamsia juga. Seringkali hipertensi dan eklamsia ini menyebabkan BBLR, atau sebelum terjadi BBLR adalah pertumbuhan janin terhambat atau PJT. Atau tadi bahasanya Dr. Bowo kira IUGR, intrauterine growth retardation, atau dia tidak tumbuh dengan baik pada saat hamil. Ini karena hipertensi selama kehamilan juga sering menyebabkan terjadinya IUGR ini. Nah, sekarang kita mulai. Bagaimana cara kita menilai, karena kita tahu bahwa nutrisi ini ternyata yang mempengaruhi stunting pada ibu hamil, pada anak yang akan dilahirkan oleh ibu hamil nantinya. Kita mulai dari prahamil. Ini menarik sekali, dari BKKBN ya, itu mencanangkan ada calon pendampingan pengantin. Catin itu harus ada pendampingan keluarganya. Nah, ini kenapa? Karena memang remaja-remaja putri yang siap menikah itu ternyata juga berisiko sekali untuk terjadinya melahirkan anak-anak yang tidak berpotensi untuk stunting. Pada saat remaja mereka tidak mengkonsumsi makanan yang seimbang yang baik. Kita tahu remaja-remaja kita makannya fast food, kemudian juga mulai ada yang diet-diet. Nah, ini juga berpotensi. Ya, sehingga memang ada yang dari pemerintah pun pemberian zat besi pada saat remaja putri ini di sekolah-sekolahan. Itu salah satu bentuknya. Kita tahu yang kita lakukan adalah mengedukasi daripada pasien-pasien atau calon pengantin ini dengan pemberian nutrisi 4 bulan sebelum hamil. Itu penting sekali. 4 bulan ya, Bu Bidan ya. Disebutkan 3 sampai dengan 6 bulan. Jangan kalau sudah hamil baru datang ke Bu Bidan. Nah, kalau kita ada punya kesempatan sebagai pendampingan catin ini, kita akan edukasi di 3 sampai 4 bulan sebelum terjadinya kehamilan. Nah, karena memang banyak sekali ibu-ibu hamil kita ini dia baru sadar hamil. Kalau seandainya dia telat menstruasinya, baru tahu hamil. Itu padahal udah 4 atau 5 minggu. Nah, ini kan sudah terbentuk sel saraf dan otaknya sudah terbentuk. Edukasi gizi penting buat catin ini ya. Jangan hanya kita ingatin preweddingnya jutaan, ratusan juta, cuma konsultasi untuk konsultasi preweddingnya itu nggak ada, atau konsultasi kesehatan, konsultasi nutrisi tidak ada. Itu tentu juga kita harus seimbangkan dan kita edukasi pasien-pasien kita. Dan menariknya, stunting atau status gizi ini saat ini tidak ada hubungan langsung dengan status ekonomi. Dulu kan dibilangin status ekonomi di desa, di kampung-kampung, di mana-mana pun itu terjadi pada golongan ekonomi yang lemah. Tapi sekarang orang di perkotaan juga tinggi. Di Bogor, salah satunya ada satu penelitian yang dekat Jakarta, ternyata masih banyak orang-orang yang ekonomi bagus itu menderita atau masalah kekurangan gizi. Masalahnya adalah gizinya tidak seimbang. Makanannya fast food, karbohidratnya banyak, sementara nutrisi-nutrisi pentingnya tidak terjadi di situ, tidak terpenuhi dengan baik. Jadi semuanya berpotensi dan berisiko. Kenapa penting di trimester yang pertama kita tahu ada yang disebut dengan fase hiperplasia. Fase hiperplasia ini adalah fase pembentukan. Jadi disinilah dibentuk otak. Ya, otak itu organ yang pertama dibentuk. Kenapa otak itu atau kepala itu yang selalu turun pertama kali pada saat bayi akan lahir? Ya karena dia yang paling berat. Dia yang turun pertama ya. Nah, kenapa otak itu juga yang harus di 1000 hari pertama ubun-ubunnya menutup pada saat 2 tahun. Nah, karena memang otak itu organ yang memang sangat berkembang pesat di 1000 hari pertama kehidupan. Dan diingat lagi juga kekurangan gizi pada trimester yang pertama ini akan berdampak seumur hidup katanya ya. Jadi memang seperti reaksi obat-obatan juga harus hati-hati di sini.
ya. Dilarang minum obat terlalu sering, ya, memberikannya memang obat-obat yang disesuaikan karena memang ada efek-efek obat tertentu terhadap janinnya. Infeksi seperti TORS juga sangat berhubungan di trimester yang pertama ini. Ya, ketulian pada bayi sering terjadi karena infeksi TORS pada saat kehamilan. Resiko keguguran juga terjadi di trimester yang pertama ini. Nah, ini pada saat trimester yang pertama ini usahakan kualitasnya yang lebih baik. Ya, kualitas artinya bahwa memang pilihkan nutrisi-nutrisi yang berkualitas seperti protein, asam folat, zat besi daripada jumlahnya yang banyak. Jangan makannya terlalu banyak di trimester yang pertama ini, tapi kualitasnya. Nah, ini masalah kita yang paling sering adalah di trimester yang pertama ini ketika pasien-pasien kita mual muntah. Hampir 80% pasien-pasien yang trimester yang pertama ini mual muntah. Bahkan yang bilang, banyak yang datang ke Bu Bidan kalau nggak ada mual muntah, dok, kok saya, Bu Bidan, kok saya hamilnya kok nggak ada mual muntahnya, ini saya jangan-jangan hamil beneran nggak sih, saking nggak ada mual muntahnya. Padahal memang ada beberapa orang yang tidak mual muntah pada saat hamilnya. Nah, cara menyikapinya apa? Simpel sebenarnya, makan sedikit-sedikit tapi sering, kemudian juga kasih makanan-makanan yang tidak terlalu banyak lemaknya, tidak terlalu merangsang rasa dan baunya, berikan susu hangat juga sangat bagus sekali dengan biskuit, ya, sedikit-sedikit. Saya tahu ini nggak bisa makan, nggak bisa minum, ya, tapi sedikit-sedikit aja. 1 gelas itu bisa setengah jam nggak apa-apa susunya, tapi asal masuk dulu. Kenapa? Kita menghindari terjadinya HEC, ya, istilahnya Bu Bidan itu HEC, ya, Hyperemesis gravidarum. Karena itu pasien kita harus diinfus, kekurangan nutrisi selama dan dehidrasi selama kehamilan trimester pertama. Makanan-makanan itu boleh dikasih lemon sedikit, jahe boleh, karena memang asam dan lemon itu kadang-kadang bisa membantu mengurangi mual muntah. Tapi susu sangat dianjurkan di trimester yang pertama ini, ya, seperti Prenagen Lova ini juga sangat membantu, ada rasa yang strawberry, pasti rasanya sangat segar sekali, ya. Nah, kemudian asam folat ini penting banget, ya. Jadi saya boleh cerita di negara-negara maju, ya, mungkin masalah folat tidak terlalu banyak karena konsumsi sayur dan konsumsi daripada sumber folat cukup bagus, dan mereka juga memfortifikasi asam folatnya di dalam tepung dan dalam beras atau dalam terigunya dia. Di Indonesia belum, makanya semua pasien-pasien yang mau mempersiapkan mau hamil, itu dikasih asam folat sama Bu Bidan, atau program pemerintah, atau sama dokter objinnya, pasti dikasih asam folat. Nah, Bu bilang jangan khawatir, don't worry Handayani, ya, sering khawatir nih asam folat berlebih gimana. Asam folat ini sendiri sebenarnya tuh larut air, dia sangat aman. Bahkan kalau ada pasien-pasien kita yang mempunyai riwayat neural tube defect atau kelainan spina bifida atau sumsum tulang belakang di kehamilan sebelumnya, itu bisa diberikan sampai dengan 4 gram dan 8 gram sehari. Sementara kebutuhannya 0,4 miligram. Jadi dia aman sekali. Nah, fungsi lain daripada asam folat itu sendiri adalah membentukkan sel darah merah, anemia, sering bersamaan dengan anemia zat besi, kekurangan asam folat itu sendiri. Penelitian terbaru membuat suatu kesimpulan korelasi antara preeklamsia dengan asam folat. Ibu hamil yang kekurangan asam folat mempunyai risiko tinggi preeklamsia atau hipertensi selama kehamilan. Jadi ini penting sekali, dan kebetulan dalam Prenagen Lova ini juga asam folatnya cukup bagus untuk memenuhi kebutuhan daripada pasien-pasien Bu Bidan. Trimester 2 dan 3, ini hipertrofi, istilahnya selnya membesar. Tadi dibentuk di awal, sekarang membesar. Jantungnya mulai membesar, otaknya membesar, organ-organ lain seperti jari tangan, kaki, gigi, penampang gigi, ya, gigi belum tumbuh, tapi rahangnya itu sudah terbentuk di sini. Nah, kurang gizi ini lebih banyak mempengaruhi pertumbuhan berat badan janinnya. IUGR di sini sangat berperan sekali, atau janin terhambat tadi itu tergantung dari makanan di trimester yang ini. Jadi kadang-kadang ibunya udah 15 kilo naiknya, si bayinya masih tetap 1,1, bahkan di bawah 1 kilo masih. Nah, ini pasti biasanya berhubungan dengan ketidakseimbangan nutrisi. Ibunya terlalu banyak makan, istilahnya Terboyke tadi istilahnya makan nasi, karbonya terlalu banyak. Sementara sumber proteinnya itu sedikit. Ya, jadi disinilah kita memacu untuk pertumbuhan berat badan. Payudara ibu mulai meningkat 30%, mulai membesar, ya, karena ingin mempersiapkan produksi ASI. Jadi perlu di sini cadangan lemak, ya, kemudian juga tambahan daripada nutrisi-nutrisi untuk memproduksi ASI seperti DHA, ya, itu juga sangat penting di sini. Nah, ini sedikit mengenai anemia. Tadi saya sudah jelaskan juga bahwa ternyata anemia ini pada ibu hamil sangat tinggi, ya. Itu sekitar 48,9, hampir separuh ibu hamil kita. Dan ada suatu penelitian bahwa semakin muda usia hamilnya, semakin tinggi anemianya.
Jadi kalau dia menikah di bawah 21 tahun ke bawah, itu anemianya semakin tinggi. Ini berhubungan dengan intake dia selama hamil dan konsumsi makanan-makanannya yang rendah zat besi. Biasanya zat besi ini banyak di sayur bayam, sayur daun ubi, ya, kemudian ikan-ikan yang segar, ya, kemudian daging merah itu tinggi zat besinya. Jadi memang harus dipenuhi, dan susu juga sebagai sumber zat besi yang cukup baik. Biasanya ditambahkan zat besi. Biasanya ada yang bilang kan kalau bau susu itu seperti zat besi. Itu zaman dulu ya Bu Bidannya, karena memang konsep susu itu protein, zat besi, asam folat dulunya. Tapi sekarang zat besi di dalam susu itu udah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga susunya itu tidak bau besi lagi. Ya, seperti dalam Pranagen Nova tadi. Nah, kalsium penting ya, ingat ibu hamil yang kekurangan kalsium ibu yang diambil. Sehingga saat hamil itu sering terjadi pegel-pegel, ototnya nyeri, kemudian juga berisiko terjadi osteoporosis. Karena memang ada janin yang mau dibentuk dari tulang-tulangnya. Pada saat menyusui, seringkali juga mengalami hal serupa. Nyeri-nyeri, bahkan kerontokan rambut. Kerontokan rambut juga dihubungkan dengan kekurangan seperti kalsium dan vitamin B ya pada ibu-ibu yang menyusui tersebut. Vitamin D ini juga sudah sangat populer sekali ya untuk daya tahan tubuh ya, bahkan vitamin D ini disebutnya sebagai vitamon. Vitamon itulah vitamin hormon, saking banyaknya fungsi dari vitamin D ini sendiri ya. DHA ini sendiri tadi sempat disinggung dari Dr. Boyke bahwa di Jepang itu kenapa orang pinter-pinter ya, kenapa konsumsi ikan. Jadi sumber DHA itu adalah minyak ikan memang utama. Minyak ikan itu sumber DHA yang paling bagus. Sehingga DHA ini memang untuk diindikasikan untuk membantu bayi dulu, di bayi-bayi dulu supaya bayi-bayinya pinter. Tetapi akhir-akhir ini DHA ini banyak dipakai untuk kehamilan. Bahkan untuk persiapan kehamilan, DHA dari minyak ikan ini sendiri itu sebagai antioksidan. Karena pada saat orang mau hamil atau susah hamil itu ternyata stres oksidatifnya tinggi. Stres oksidatifnya tinggi ini harus dikasih antioksidan. Nah, itu salah satunya DHA. Dan juga preeklamsia, hipertensi selama kehamilan, gangguan kardiovaskular atau gangguan pembuluh darah pada saat hamil, itu juga harus atau bisa dibantu dengan pemberian DHA. Nah, DHA ini sendiri sumbernya sebenarnya omega 3. Bisa dari omega 3 dan minyak ikan tadi. Ya, biasanya omega 3 dari minyak ikan biasanya. Tetapi memang ditambahkan juga DHA selain omega 3 juga akan lebih baik. Kacang-kacangan juga tinggi, ya, chia seed, kacang-kacangan itu juga DHA. Dan kalau dalam Pranagen Nova ditambahkan dalam bentuk minyak ikan, ya, dalam bentuk minyak ikan DHA-nya, sehingga memang memberikan manfaat untuk daya tahan tubuh, untuk pencegahan daripada hipertensi pada saat kehamilan. Ini pola makan nih, saya berkali-kali selalu ingatin bahwa pola makan yang seimbang ini harus diperhatikan dengan baik. Memang harus ada karbohidratnya, tapi jangan nasi semua isi piringkunya itu. Ada sayur dan lauknya, minimal tuh 1 potong lah ada lauknya. Telur kalau kita di gunung, ada ayam kalau kita di pegunungan, kalau kita di pantai ada ikan macam-macam bentuknya. Ya memang harus diberikan ini. Ya harus diberikan. Kemudian sayur dan buah, dikasih susu 2 kali sehari, ya itu penting sekali untuk memelihara ini. Dikasih 3 kali sehari dimakan seperti ini. Jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan, dan pada saat hamil memang ada kebutuhan tambahan sekitar 300 sampai dengan 500 kalori tambahannya. Ya, jadi ini penjabarannya yang disebut dengan isi piringku. Ya kalau itu udah lengkap, isi piringku itu nasi 1/3, lauknya mungkin dari telur 1, tahu tempe lagi ada 2 potong lah lauknya, buah-buahan dan sayur-sayuran sebagai sumber serat di situ. Kasih susu Pranagen Nova 2 kali sehari, ya, karena harganya juga terjangkau, nanti akan dijelaskan mengenai harga dan lain-lainnya, itu pasti akan membantu. Dok, multivitamin perlu nggak? Multivitamin kalau makannya udah bagus dan Bu Bidan lihat tidak ada anemia, ya tidak perlu kasih multivitamin sebenarnya. Ya cukup makan yang cukup, makan yang sehat, dan juga pemberian susu selama kehamilan itu udah multivitamin. Tapi kalau memang ada anemia, ada kekurangan kalsium, ada zat lain, Bu Ida bisa berikan multivitamin sebagai tambahan sesuai dengan indikasinya. Nah, kita masuk ke stunting ini. Stunting itu bagaimana mendiagnosanya? Jadi saya bilangin tadi, diagnosa stunting ditegakkan setelah 2 tahun, tapi pada saat bayi lahir sampai dengan usia 2 tahun, kita harus plot di kurva Z-score ini, atau kurva pertumbuhan anak. Ambil yang berat badan, ambil yang tinggi badan per usianya. Ada di situ tinggi badan per usia. Plot di situ berapa usia, berapa tinggi badannya. Kalau dia di bawah garis SD titiknya, 2 SD titiknya, artinya bahwa dia pendek
Apakah stunting? Kita lihat tadi indikasi-indikasi tadi. Kalau dia di bawah SD ini, dia kemungkinan besar dia bermasalah di sini. Ya, nah itu cara mendiagnosanya. Dan kita tinggal checklist sekarang. Kita membedakan dia pendek atau stunting. Kalau seandainya dia ada kekurangan gizi tadi, ada anemia, ada saat janinnya lambat sekali pertumbuhannya, ibu dan dengar detak jantungnya lambat, janinnya kecil ya, infeksi kronis, ada komplikasi kehamilan, ada checklist semua, dia berpotensi stunting. Dia pendek dengan stunting. Tapi kalau tidak ada, dia pendek karena genetik. Tanya lagi pada saat lahirnya, BBR nggak, prematur nggak, infeksi kronis nggak, ASI eksklusif nggak. Checklist lagi. Ada diare yang lama nggak, ada sakit COVID yang lama, apa segala macam, mungkin hepatitis yang lama. Nah, checklist lagi. Nah, ini semuanya yang menentukan, membedakan nanti anak-anak ini, apakah dia anak yang stunting, pendek stunting, atau pendek dengan genetiknya. Kenapa harus dibedakan? Karena memang anak yang pendek stunting ini akan bermasalah di kecerdasan. IQ-nya 11 poin di bawah anak rata-rata. Kalau anak pendek karena genetik, banyak yang pintar. Banyak sekali anak pendek yang pintar. Anak stunting ini efeknya adalah dia tidak bisa bersosialisasi dengan baik tentunya. Ya, karena memang ada komplikasi-komplikasi yang lain biasanya menyertai mereka. Mereka pendek, tidak bisa sekolah dengan baik, menangkap dengan ilmu pelajaran dengan baik, sampai nanti besarnya dia tidak bisa sebagai generasi yang kita banggakan tentunya. Nah, ini tentu jadi PR kita. Nah, bagaimana dok kalau anak ini sudah terdiagnosa stunting, apa yang kita bisa lakukan? Ya, kita hanya bisa memaksimalkan potensi yang ada. Mudah-mudahan dia punya potensi yang kita lihat pada dirinya, itu yang kita bisa maksimalkan. Nah, sekarang saya bahas tentang susu. Sebenarnya kenapa susu ini penting ya? Tadi Dr. Boyko sudah jelaskan juga bahwa sebenarnya susu ini memang sebagai tambahan. Ya, bisa nggak sebagai pengganti makan, dok? Kalau pengganti makan, biasanya pasti susunya akan banyak. Pasti akan lebih dari 2 gelas, bahkan bisa 5 gelas. Tapi kalau dia sebagai tambahan bisa 2 gelas atau 3 gelas sehari. Di susu itu ada gizi makro, itu yang membedakannya dia dengan multivitamin. Kalau multivitamin hanya kalsium, hanya vitamin D, hanya zat besi, gitu ya. Makanya bentuknya kapsul. Tapi kalau susu ini ada nutrisi makro atau gizi makronya, ada protein yang utama. Nah, tentu ini bisa menambah berat badan janinnya. Kemudian tentunya juga ada gizi mikronya, asam folat, vitamin D, zat besi. Ada minyak ikan kalau dalam Pranagenlova, ya, ada daun katuk untuk perkembangan otak. Bahkan ada satu penelitian bahwa ibu-ibu hamil yang minum susu selama kehamilannya, anak yang dilahirkannya lebih tinggi dibandingkan dengan anak-anak yang ibunya tidak minum susu pada saat ibunya hamil. Ya, mungkin kalau Bu Bidan yang suka nonton film-film di Eropa atau di Korea yang lagi ngetren sekarang ini ya, itu banyak sekali ya orang-orang di Korea itu memberikan protein pada anaknya seperti makan ayam gitu ya, daging, susu ya, susu sering jadi iklan di sana. Nah, itu adalah bentuk-bentuk di mana mereka ingin memperbaiki generasinya, sehingga memang kalau kita melihat Korea itu menjadi generasi remaja tertinggi di Asia saat ini. Karena memang mereka memodifikasi nutrisinya dengan baik pada saat mulai kehamilan. Nah, ini Pranagenlova ya, Pranagenlova ini harganya terjangkau pastinya ya. Jadi memang gizi untuk hamil dan menyusui. Bisa saat hamil pertama, mual muntah bisa diberikan ya. Kemudian pada saat menyusui juga 1000 HPK ada intinya. Jadi untuk stunting 1000 HPK ini bagus sebagai tambahan nutrisi, ada asam folat, ada zat besi, ada kalsium, sumber vitamin D3 dan minyak ikan serta daun katuk ya. Nah, ini manfaatnya sendiri. Ini dua slide saya yang terakhir. Bagaimana sih kita menentukan apakah seorang ibu hamil atau ibu menyusui itu dia cukup nutrisinya atau tidak? Yang pertama kita pastinya pantau berat badannya. Kemudian berat badan janin. Berat badan janin tentunya Bu Bidan bisa lihat dari besarnya kehamilan, tinggi fundus ya, udah bisa dinilai di situ. Kemudian kalau bayinya udah menyusui, berat badan yang disusuinya, bayinya berapa banyak peningkatannya. Status kesehatannya, apakah memang selama hamil itu sering terjadi penyulit atau komplikasi? Ada anemia enggak? Ya, kalau perlu lakukan pemeriksaan laboratorium yang simpel, kalau yang Bu Bidan bisa lakukan. Kemudian juga pola makannya, ini juga yang paling penting, pola makannya harus benar-benar diperhatikan. Jangan pernah harus segera atau harus terus menggali bahwa pola makan daripada pasien-pasien itu, dia bilang misalnya makannya cukup, ternyata karbonya aja yang banyak. Dalam piringnya itu nasinya tuh hampir sepertiga atau bahkan lebih dari setengah piring itu nasi semua, tambah mie lagi, kerupuk, terus lauknya cuma ikan asin sedikit atau
sangat-sangat kurang. Nah, ini kita yang mengedukasi, nasinya nggak usah banyak-banyak, protein, ya itu yang ditingkatkan di situ, dan sayur dan buah sebagai sumber seratnya. Dan lengkapi dengan susu selama 2 kali sehari. Ini selasa yang terakhir, ini adalah take home message-nya untuk Budi dan semua, bagaimana kita membantu pemerintah untuk mewujudkan generasi maju, generasi unggul untuk Indonesia maju, ya, tentunya di 1000 hari pertama kehidupan dalam pencegahan stunting ini sendiri. Tindakan penting bidan adalah ini dari Kemenkes juga. Yang pertama, antenatal minimal 5 kali dalam kehamilan, ya, 5 kali. Sekarang katanya udah 6 kali, pandemi sudah berlalu, ya. Mudah-mudahan cepat terlalu pandemiknya, bisa 6 kali. Perhatikan nutrisi dan gizi, karena definisi stunting itu memang kekurangan gizi. Anjurkan segera ASI eksklusif 6 bulan pertama. Tapi jangan sampai 8 bulan ASI terus. Pasti anaknya berat badannya nggak naik-naik. Segera lakukan pemberian anti-ASI selama 6 bulan. ASI boleh lanjut terus. Supaya ASI-nya berkualitas, harus ditunjang dengan nutrisi yang baik, makan yang cukup, dan juga pemberian nutrisi atau gizi selama menyusui seperti susu juga sangat membantu, ya. Lanjutkan best complementary feeding, artinya bahwa makannya itu harus sesuai dengan usia anak, tekstur, dan lain-lain. Imunisasi, konsultasi nutrisi, dan tetap berikan stimulasi kepada anak-anak itu sampai usia 5 tahun. Mudah-mudahan kalau kita mengikuti ini, kita dari awal kita pantau antenatal, kalau bisa sebelum kehamilan tercatin itu, ya mudah-mudahan ini nanti ada revisi dari Kemenkes untuk catinnya sendiri nih di atas. Sehingga kita komplit untuk mengawal pencegahan stunting ini menuju generasi unggul Indonesia maju. Saya rasa itu penjelasan dari saya, mudah-mudahan memberi pencerahan dan juga menambah ilmu daripada Bu Bidan semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan ke Bu Bidan Fitri.